Ya, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di kantor kecil OMG. Dan ini resikonya membesar ketika pada orang-orang elderly. Orang-orang yang sudah berumur, sama kayak kita-kita yang hadir di sini gitu kan. Resikonya besar sekali di situ. Kita lihat di sini faktor resiko pada masalah kardiovaskular pada orang-orang tua. Masalah klasiknya adalah hipertensi. Ini silent killer betul, hipertensi ini. Dia mirip-mirip seperti diabetes. Dia mirip-mirip seperti diabetes. Hipertensi itu mirip-mirip seperti diabetes. Hipertensi itu nggak ada gejalanya. Nyaris sama seperti diabetes. Nyaris nggak ada gejalanya. Iya. Jadi tiba-tiba sistolik diastoliknya spike, naik sedikit demi sedikit. Merangkak dikit-dikit tanpa terasa, jeder. Begitu dia udah di atas, selalu di atas 140 atau 160, ginjalnya kena, apanya kena, segala macam begitu. Jadi ini benar-benar fatal lah istilahnya begitu. Nah makanya hipertensi disebut di sini. Nah baru kemudian diabetes tipe 2. Jadi istilah tipe 2 itu adalah jenisnya. Karena kalau tipe 1 itu diabetes yang pankreasnya rusak. Itu sebutnya tipe 1. Jadi tidak mampu produksi insulin. Kalau tipe 2 itu dia mampu memproduksi insulin. Tapi insulinnya resisten, insulinnya ngambek. Dislipidemia itu berarti kolesterol tinggi, obesitas. Nah ini salah satunya. Berarti body mass index-nya itu di atas rata-rata. Nah ini biasanya masalah sindrom metabolic. Dan pada orang tua ini nyaris terjadi semua, kebanyakan. Walaupun tidak semua, makanya saya lihat ada yang masih langsing-langsing. Mudah-mudahan langsingnya tidak mewakili penyakit-penyakit tertentu, benar-benar karena tidak obesitas, kan begitu. Saya pernah 115 kilo. HbA1c pernah 10. Jadi dulu pertama kali saya kerja enak itu, jadi direktur waktu itu di salah satu perusahaan IT, dapat investor dari luar negeri. Setiap hari jamu klien, dia makan enak aja. Kita makan di restoran, makan apa saja, nggak kerasa. Tiba-tiba dari 80-an, 90 nggak kerasa, 95, 97, 99, 100 kilo, 105, 110, ya gemuk. Ya karena makan enak terus. Ya namanya kita yang jamu klien terus apa namanya ya nggak mungkin dikasih makan warteg gitu kan, pasti kan ke restoran. Nggak mungkin makan Padang juga kan, restorannya isinya ya kayak gitulah. Ya pernah sampai 110 kilo, pernah HbA1c-nya 10. Dan itu betul, luka susah sembuh, tensi tinggi, kenceng setiap pagi. Dan waktu itu ya karena sibuk kerja, meniti karir, ya saya nggak mikirin latihan. Ya waktu itu saya memang belum riset banyak mengenai olah napas gitu. Itu hanya ya nyambi-nyambi aja. Setelah itu pernah tumbang, ya semacam-macam lah. Terus pernah juga kreatinin saya 5. Ya pernah ngalami lah seperti itu. Kencing berbusa juga pernah. Kemudian ya di recovery lagi pelan-pelan. Jadi saya sangat rewel sama badan sendiri, sangat teliti sama badan sendiri karena tahu ayah saya ada resiko komorbid. Ayah saya meninggalnya karena sakit jantung, dan diawali dari diabetes. Ibu saya juga gagal ginjal diawali dari diabetes. Jadi saya punya riwayat. Jadi kalau saya periksa dokter tuh dokter suka nanya, ada riwayat enggak? Ya ditulis di situ. Berarti saya ada riwayat. Berarti kalau saya tidak melakukan perubahan, maka saya akan mengikuti pola yang sama. Makanya dari situ saya bisa memahami teori epigenetik bahwa gen itu tidak bertanggung jawab terhadap masalah anaknya. Jadi kalau bapaknya diabetes, ibunya diabetes, anaknya bisa tidak diabetes. Kenapa? Selama dia tidak mengikuti pola environment atau behavior, kebiasaan yang dibangun oleh orang tuanya. Jadi karena anaknya mengikuti kebiasaan orang tuanya, ya makannya banyak, makannya enak, nggak dikontrol, nggak pernah disuruh puasa, nggak ada misalnya suruh olahraga, apalagi misalnya olah napas atau apa, ya akhirnya kita mengikuti, si anak itu mengikuti behavior dari orang tuanya. Itu yang bikin akhirnya seakan-akan turunan, dalam tanda kutip, turunan. Padahal bukan turunan. Jadi saya patahkan mitos itu di diri saya sendiri, di keluarga saya sendiri. Jadi walaupun ayah saya, ibu saya itu semua diabetes, saya menjaga HbA1c selalu kurang dari 5,6 setiap tahunnya. Selalu kurang dari 5,6. Jadi biasanya 5, 5,1, 5,3. Rekor saya HbA1c itulah pada saat COVID. COVID itu saya 7,9.
itu membuktikan bahwa memang betul COVID itu dia menaikkan HbA1c. Gitu. Jadi kebayang saya yang biasa 5, COVID jadi 7,9. Sekarang kalau yang awalnya sudah katakanlah 8, terus naik 3 poin saja, 11. Berarti resikonya kan fatal sekali itu. Iya kan? Saya yang 5 aja berubah jadi 8, 7,9 anggap saja 8. Dari 5 naik 3 jadi 8. Bagaimana mereka yang sudah 8? Mereka yang sudah 10 pada saat COVID. Jadi 13, itu sudah sangat fatal sekali. Nah makanya saya rombak semua sudut pandang, saya pelajari semua teknik pemahaman dan sebagainya. Lalu saya melakukan perubahan. Dan ternyata bisa. Sehingga resiko-resiko ini bisa ditoleransi.